Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Tren Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini pun kami akan membahas 10 pokok bahasan yang berkaitan dengan tren-tren manajemen sumber daya manusia pada saat ini. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya perkenalkan Muhammad Zaki Darajat, nomor induk mahasiswa 2018-008-367 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Risa Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 2019-008-041 sebagai pemateri keempat. Yang ketiga ada Duta Perkasa dengan nomor induk mahasiswa 2019-008-042 sebagai moderator dan pemateri ketiga. Yang keempat ada Indah Nur Isnaini dengan nomor induk mahasiswa 2019-008-044 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Hakam Mukodim Purbono dengan nomor induk mahasiswa 2019-008-046 sebagai pemateri kelima. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Nah, kepada Mas Zaki, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mas Duta selaku moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan tren komposisi angkatan kerja dan pengaruhnya terhadap MSDM. Untuk tren komposisi angkatan kerja saat ini, seiring berjalannya waktu atau masa, untuk saat ini mereka lebih cenderung memakai tenaga mesin dibandingkan tenaga kerja. Di samping lebih efisien dan juga efektif, sehingga memilih untuk ke tenaga mesin. Pengaruhnya terhadap manajemen sumber daya manusia itu sangat merugikan bagi karyawan atau pekerja. Akibatnya, mereka tidak bisa bekerja kembali dan biasanya sebagian pekerja di PHK dan itu mengakibatkan suatu efek atau dampak bagi si pekerja yang di PHK. Next. Meringkas area di mana MSDM dapat mendukung tujuan menciptakan sistem berkinerja tinggi. HRM dapat membantu organisasi menemukan dan menjaga paling cocok antara sistem sosial mereka dan sistem teknis. Organisasi membutuhkan karyawan dengan keterampilan yang luas dan motivasi yang kuat. Merekrut dan keputusan seleksi sangat penting untuk organisasi yang mengandalkan pekerja pengetahuan, pekerjaan desain dan sistem yang sesuai untuk penilaian dan penghargaan memiliki peran sentral dalam mendukung karyawan pemberdayaan dan kerja tim. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zaki atas pemaparan yang telah disampaikan tadi. Pemateri kedua ada Indah Nur Isnaini. Kepada Indah, waktu dan tempat pun kami persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemberdayaan karyawan dan perannya terhadap organisasi modern. Pemberdayaan karyawan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa harus mendapatkan otoritas secara eksplisit dan manajer di atasnya. Oleh karena pemberdayaan karyawan dilaksanakan dengan menggali dan sedap di dalam, maka pemberdayaan berarti pengembangan kekuasaan, bukan sekedar pendistribusian kekuasaan yang telah ada dan yang telah dimiliki oleh manajemen. Pemberdayaan dibagi menjadi dua, yaitu pendelegasian dan pendelegasian wewenang dan pemberdayaan karyawan. Untuk pendelegasian wewenang, itu ada kekuasaan, manajemen puncak, dan manajer. Untuk pemberdayaan karyawan itu kekuasaan setiap karyawannya. Lanjut.
Untuk identifikasi cara profesional HR dapat mendukung strategi organisasi untuk kualitas pertumbuhan dan efisiensi. Profesional HR adalah mitra strategis dengan manajer lain. Ini berarti mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang bisnis dan sumber daya manusia untuk membantu organisasi pengembang strategi dan menyelaraskan kebijakan dan praktik HRM dengan strategi tersebut. Untuk melakukan ini, manajer sumber daya manusia harus fokus pada masa depan serta saat ini, dan tentang tujuan perusahaan serta aktivitas sumber daya manusia. Misalnya, menjadi ahli dalam menganalisis dampak bisnis dari keputusan SDM atau dalam mengembangkan dan mempertahankan bakat terbaik untuk mendukung strategi bisnis. Untuk secara spesifiknya, digunakan profesional sumber daya manusia untuk mendukung organisasi strategi bervariasi sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dan sifat strateginya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah atas pemaparan materinya. Lanjut ke pemateri ketiga adalah saya sendiri. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara HRM dapat mendukung organisasi berkembang secara internasional. Organisasi dengan operasi internasional yang mempekerjakan karyawannya ke luar negeri tempat mereka beroperasi, pasti mereka membutuhkan pengetahuan tentang perbedaan budaya dan praktis budaya. Nah, bahkan di usaha kecil menemukan bahwa kandidat yang memenuhi syarat ya termasuk imigran karena mereka ini penyumbang pangsa terbesar, penyumbang pangsa pasar tenaga kerja asing yang signifikan dan terus berkembang. Nah, di tampilan ini bisa teman-teman lihat ada beberapa cara yang bisa mendukung operasi, bisa mendukung organisasi berkembang secara internasional. Yang pertama, HRM perlu memahami dan melatih karyawan untuk menghadapi perbedaan budaya. Nah, contohnya saja ketika seorang karyawan ditugaskan ke luar negeri, mereka pun harus fasih dalam berbahasa Inggris. Dalam hal ini pun para HRM harus memastikan para karyawannya ini harus fasih dalam berbahasa Inggris agar komunikasi ketika mereka di luar negeri bisa berjalan dengan lancar. Cara yang kedua adalah HRM juga harus bisa membantu organisasi memilih dan mempersiapkan karyawan untuk tugas luar negeri. Nah, gunanya memberikan tugas kepada karyawan ke luar negeri adalah ketika karyawan ini sudah ditugaskan ke luar negeri dan ketika tugasnya sudah selesai pun para karyawan ini diharapkan segala ilmu yang mereka serap dari perusahaan di luar negeri bisa mereka ambil dan bisa mereka kembangkan di perusahaannya agar perusahaan mereka pun bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada HRM bisa mempersiapkan perusahaan untuk offshoring agar mendukung efisiensi dan pertumbuhan. Offshoring merupakan strategi yang melibatkan pemindahan operasi, manufaktur, atau layanan pelanggan ke lokasi luar negeri dengan upah yang lebih rendah. Cara yang keempat adalah HRM dapat membantu organisasi menentukan apakah pekerja dapat menyediakan keterampilan yang sama atau lebih baik lagi. Bagaimana offshoring tersebut akan mempengaruhi motivasi dan rekrutmen karyawan. Serta apakah manajer siap untuk mengelola karyawan jika lepas pantai. Nah, teman-teman, begitulah cara-cara HRM dapat mendukung organisasi berkembang secara internasional, teman-teman. Untuk penjelasan berikutnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Risa Puspitasari. Nah, kepada Risa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi itu dapat mempengaruhi sumber daya manusia. Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi sumber daya manusia
dikarenakan perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang dan semakin mengalami kemajuan yang lebih pesat. Setiap tahunnya ada saja teknologi-teknologi pengeluaran baru yang lebih canggih dan lebih baru dari teknologi yang sebelumnya. Perkembangan teknologi, khususnya pada bidang internet dan kemajuan teknologi terkait dengan komputer, telah berdampak besar bagi para pengguna untuk mengelola sumber daya manusia. Contohnya saja, sekarang ini banyak sekali aplikasi yang dapat memudahkan karyawan-karyawan atau sumber daya manusia dalam mengetahui hal-hal seputar dengan sumber daya manusia. Contohnya ada aplikasi HRM elektronik yang dapat mempermudahkan karyawan atau sumber daya manusianya dalam mengetahui tentang apa itu sumber daya manusia, seputar dengan sumber daya manusia, dan lain-lain. Kemudian, perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin canggih ini dapat perkembangan teknologi manajemen sumber daya manusia yang semakin cepat ini dapat mempengaruhi keterampilan karyawan menjadi lebih cepat usaha, atau bisa dikatakan dengan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, inilah tugas dari organisasi atau perusahaan untuk berhati-hati dalam memilih sumber daya manusianya atau karyawan. Mereka harus memilih suatu karyawan itu, seorang karyawan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sifat hubungan kerja bisa berubah itu dikarenakan organisasinya telah melakukan fleksibel atau sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian serta perubahan terhadap yang namanya hubungan kerja. Hubungan kerja telah melakukan penyesuaian ke namanya yang sering disebut dengan kontrak psikologis atau hubungan kerja. Kemudian hubungan kerja itu sendiri melakukan penyesuaian lagi ke tingkat yang lebih spesifik, ke tingkat penyesuaian. Penyesuaian sendiri terbagi menjadi dua. Nanti dia akan melakukan penyesuaian lagi ke tingkat pegawai. Kemudian yang terakhir ada penyesuaian kepada tingkat kerja, tingkat jam kerja. Biasanya penyesuaian ini dilakukan antara hubungan karyawan dan juga yang memberi pekerjaan. Semuanya pasti akan dikomunikasikan dulu, diberi kesepakatan antara si pemberi pekerjaan dan juga karyawannya, sehingga terciptalah yang namanya hubungan kerja atau kontrak psikologis. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Risa atas pemaparannya. Lanjut ke pemateri yang terakhir, yaitu Hakam Mukodim Purbono. Nah, pada Hakam, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan akan fleksibilitas yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Organisasi mencari fleksibilitas dalam tingkat kepegawaian melalui alternatif hubungan kerja tradisional. Mereka mungkin menggunakan outsourcing serta pekerja sementara dan kontrak. Pengguna pekerja tersebut dapat mempengaruhi desain pekerjaan dan juga motivasi karyawan tetap organisasi. Organisasi juga dapat mencari jadwal kerja yang fleksibel termasuk minggu kerja yang dipersingkat. Mereka mungkin menawarkan jadwal fleksibel sebagai cara bagi karyawan untuk menyesuaikan jam kerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Organisasi juga dapat memindahkan karyawan pekerjaan yang berbeda untuk memenuhi perubahan permintaan. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman pemateri atas pembahasannya tentang tren manajemen sumber daya manusia. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila selama penyampaian kami memiliki banyak kesalahan, kami memiliki banyak kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam